saya Doni Yunus dalam pemerintahan online edisi khusus di tengah-tengah libur apa? Bukan libur ya Bapak Ibu sekalian, tapi di tengah-tengah kita mengalami eh, kebijakan pemerintah pada masa-masa ini. Mari kita ketahui kebenaran firman Tuhan yang akan kita bagikan sepanjang pertemuan ini jam 3 sore waktu Indonesia Barat saat ini. Dan dimanapun Bapak Ibu sekalian mendapati siaran ini, mari kita bersama-sama masuk ke dalam seluruh kebenaran kerajaan Allah, rahasia-rahasia Allah yang akan disingkapkan sepanjang pertemuan ibadah ini. Dan nanti di akhir eh, pertemuan hari ini, nanti kita akan bersama-sama berdoa agar apa yang kita bagikan sepanjang sore ini, semua saudara-saudariku yang ada di berbagai bangsa, berbagai suku bangsa di berbagai daerah, berbagai kota mendapatkan berkat dari acara ini. Dan biarlah kiranya Tuhan kita memberikan kekuatan juga kepada setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih pergi ke rumah Bapak, kiranya mendapat kekuatan melalui acara ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengundang dulu beberapa orang untuk masuk, atau sepertinya sudah masuk semua ya. Nah, nanti silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini di hari-hari sebelumnya, silakan repost ulang kembali acara ini di Facebook atau Instagram Bapak Ibu sekalian. Karena siapa tahu Bapak Ibu sekalian yang ada di luar sana, teman-teman Bapak Ibu sekalian mendapatkan kekuatan dari acara ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapak Surgawi, kami syukur masih sore hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh menerima isi hatimu, kerinduanmu, dan kami buka hati untuk kami menerima penyelamatan darimu. Kami membuka hati untuk menerima kesembuhan, pemulihan, dan kebangkitan darimu. Kami membuka hati untuk mendengar kau bicara dan menyuarakan isi hatimu agar seluruh bangsa dan negara di belahan dunia ini, di belahan bumi ini beroleh penyelamatan yang dari Engkau. Biarlah ini percikan api yang terus menjalar, membakar hati setiap kami dan mencari rindu dengan kerinduan penuh, mencari wajahmu, mencari kehadiranmu, dan mencari perkenanan darimu. Hingga setiap dari kami Engkau luputkan dari bencana, setiap dari kami Engkau luputkan dari setiap himpitan apapun itu. Kami beroleh kelegaan, kami beroleh pengharapan sesungguhnya yang daripadamu. Kami bersyukur Bapa, dan kiranya apapun yang kau bagikan sepanjang sore hari ini membangkitkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulang kembali ke rumah Bapak saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan yang lebih dulu pulang ke rumah Bapak. Mereka bukan terkena wabah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terkasih Tuhan itu bukan terkena wabah, bukan terkena apapun yang mengerikan. Biarkanlah semuanya terjadi, itu atas perkenanan dari Tuhan. Namun saya mau katakan bahwa mereka semua sudah diraibkan oleh Tuhan. Entah itu lewat kata orang dunia kematian, kata orang dunia berupa wabah, tapi saya percaya pada hari ini mereka ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Saya mau katakan dalam ayat ini 1 Korintus 15:52 sebagai pendahulu. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, itu nanti di akhir zaman pada masa pengangkatan, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan binasa, dan kita semua akan diubah kepada tubuh kemuliaan seperti yang dipunyai oleh tubuhnya Tuhan Yesus ketika ia bangkit dari kematian. Karena yang dapat binasa ini yang kita kenakan pada hari ini Bapak Ibu. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Katakan amin. Kita sekarang mempunyai pergumulan, kita mempunyai satu himpitan, kita mempunyai satu masalah, kita mempunyai satu ketakutan, kecemasan. Bukan karena lihat ketakutannya,
Bukan karena melihat mengerikannya penyakit-penyakit dan sampah-sampar dan panah-panah berapi yang demikian mematikan itu, bukan Bapak Ibu. Tapi kita melihat ada satu yang akan diubahkan dan kita berpengharapan kita akan melaluinya dan kita akan menerimanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi bukan berarti kita melihat wabah begitu kita menjadi takut, tidak. Ketika kita nanti berhadapan dengan Tuhan, kita akan diubahkan. Kita akan menerima perubahan tubuh yang tadinya akan mengalami kebinasaan, yang tadinya akan mengalami kematian, tapi tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Tapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita sedang menanti-nantikan kemenangan itu tiba. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut. Kemenangan atas yang namanya kebinasaan, karena kita akan mengenakan tubuh kebangkitan seperti apa yang Tuhan Yesus punya. Ketika saat itu terjadi, ternyata dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita akan mengalaminya, Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Bapa lebih dulu, semuanya juga akan mengalami kemenangan bersama-sama kita kelak nanti. Pada hari ini, kalau kita mengalami siaran pada sore hari ini, entah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, ada yang di rumah sakit, ada yang sedang mengalami karantina, ada yang mengalami isolasi, entah penyakit apa yang sedang Bapak dan Ibu alami, kalau ada yang sedang sakit. Dalam hati Bapak Ibu sekalian, mungkin ini corona, tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, yang penting bahwa ketika nanti terjadi pengangkatan, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Entahkah nanti kita tetap bersama-sama dengan Tuhan ketika masih hidup, ataupun vonis dokter mengatakan lain. Tapi saya mau katakan, baik hidup atau mati, tetap Tuhan adalah penguasanya. Maut itu apa? Maut penyebab manusia mati. Tapi saya mau katakan, mengapa ada orang yang nanti akan mengalahkan maut? Bagi Bapak Ibu sekalian yang pada sore hari ini mendengarkan acara ini, saya mau katakan rahasianya. Ada satu pribadi yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Satu pribadi itu ternyata mengalahkan maut. Tuhan Yesus memang mengalahkan maut, betul. Tapi sebelum Tuhan Yesus ada orang yang pernah mengalahkan maut. Dan hidupnya sangat sederhana, sangat simpel. Ini rahasianya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, kita akan lebih dalam lagi tentang mendengar tentang kebenaran firman ini, atau kebenaran dari surat Paulus ini. Maut ditelan dalam kemenangan. Itu kapan terjadinya? Yaitu pada saat kita semua mendapatkan tubuh kemuliaan. Baik kita yang nanti masih hidup ketika Tuhan datang, baik mereka yang mati dalam Tuhan pada hari ini, menunggu Tuhan datang yang kedua kali. Baik mereka yang mati dalam Tuhan, mereka sedang menunggu dibangkitkan. Baik mereka atau kita semua yang tetap hidup sampai Tuhan datang yang kedua kali, lalu menerima pengangkatan. Tapi apakah kita semua beroleh pengangkatan pada hari itu, Pak? Saya mau katakan, sebelum kita memperoleh tubuh kebangkitan itu, kita harus menjadi orang yang mempunyai iman yang benar. Yang pertama, iman yang benar. Dan yang kedua, mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan rajin. Dan yang ketiga, berjalan bersama-sama dengan Allah dan menyenangkan Allah senantiasa, hingga akhirnya
Ia menentukan sendiri kita akan masuk di dalam pengangkatan itu. Ini yang terjadi pada diri Henoh, Bapak Ibu sekalian. Henoh sama seperti kita semua hari ini. Kita semua masih mengalami jatuh bangun dalam dosa. Bisa saja demikian. Kita masih saja berbuat dosa, kita masih saja berbuat hal-hal yang ceroboh, kita masih saja menyesali diri kita, aduh kenapa sih bisa berbuat sebodoh itu. Tapi saya mau katakan, ketika sore hari ini kita sudah mengetahui, saya sekarang mengetahui, saya mesti diubahkan oleh Tuhan, oleh kehidupannya Tuhan Yesus. Di dalam hati kita pasti kita pernah menyesal bahwa kita pernah berbuat dosa. Dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang memahami ini, esensi ini, di dalam hati kita ada penyesalan. Saya percaya di dalam penyesalan itu ada satu omongan yang sangat lembut di dalam hati kita sendiri masing-masing. Ayo diubah, ayo berubah. Masa kamu mau gini-gini terus? Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, bukan karena sifat dasar manusia yang baik bahwa kita bisa berbuat baik, bukan karena kita bisa berpikir baik maka kita menjadi orang baik. Tapi karena apa? Karena ada satu pribadi yang mendorong kita untuk punya pikiran-pikiran, untuk punya sikap memaafkan, untuk punya perbuatan yang baik. Dan karakter itu tersimpan di dalam hati kita untuk kita berbuat semestinya. Kita sendiri manusia berdosa Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita mengetahui ada satu pribadi yang ada di hati kita, yaitu namanya Tuhan Yesus. Ia yang ingin mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kita harus mengikutinya. Tuhan Yesus yang ingin berbuat baik, kita mesti mengikutinya. Tuhan Yesus yang ingin berbuat sesuatu yang menyenangkan orang lain, kita mesti mengikutinya. Jadi ada dua kehidupan yang berbeda. Apakah kehidupan kita atau kehidupan Tuhan Yesus yang lebih dominan? Ketika orang percaya menerima Yesus dalam hidupnya, orang percaya itu mesti betul-betul menerima penuh hidup Yesus, menerima bagian dari karakter Yesus semuanya, dan hidup oleh pimpinan Tuhan itu sendiri, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang Henoh lakukan. Itu yang Henoh lakukan bersama-sama Tuhan Allah pada zaman lampau. Henoh itu orang berdosa. Dia belum masuk ke surga pada masa itu, ketika di bumi belum. Tapi mengapa ia bisa diperkenankan Allah untuk masuk ke surga? Pertanyaannya kayak gitu. Mengapa? Karena satu pribadi yang kita sembah sebagai Allah itu ternyata bilang kepada Henoh, kamu aku perkenankan. Tidak ada hukum apapun di dunia yang melarang itu terjadi, dan tidak ada yang membatasi itu terjadi. Pokoknya Henoh mesti terangkat naik ke surga, titik. Itu kata Tuhan Allah kepada Henoh. Oleh karena itu di dalam Alkitab, dalam Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Dikatakan begini. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena iman. Dan ia tidak ditemukan. Henoh hilang. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Iman bahwa ternyata ada kesaksian dari Tuhan tentang Henoh. Yuk kita buka ayatnya. Henoh itu ternyata memperoleh kesaksian dari Tuhan. Henoh itu siapa sih? Nah, kita akan lihat. Kejadian 21
Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, dan ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa sebab Henoh terangkat naik? Bahwa ia ternyata masih berdosa, ia manusia berdosa, ia dalam status berdosa. Dan saya mau katakan bahwa 3 langkah tadi, Henoh ternyata punya iman yang benar. Iman apa? Henoh menjadikan Allah sebagai sahabatnya. Ketika ia memutuskan bergaul dengan Allah, pengen mencari Allah, pengen berjalan dengan Allah, pengen mengetahui apa yang sedang dikandung dalam hati Allah sekarang. Saya pengen tahu. Itu Henoh. Dan ternyata iman yang ia punya itu ternyata sebanding dengan apa yang Allah inginkan kepada manusia pada zaman itu. Dan Henoh mencapai standar itu, mencapai standar pada masa itu. Menarik Bapak Ibu sekalian. Pak, kalau ngomongin standar berarti pada masa itu Henoh menjadi orang yang terbaik di mata Tuhan. Apakah benar? Ya. Pak, saya mau tanya lagi Pak, apakah pada standar ini yang berubah? Apakah standarnya sama Pak atau berubah? Nah Bapak Ibu sekalian, lihat ini baik-baik. Kalau Henoh dulu menjadi orang satu-satunya yang diangkat oleh Tuhan, mengapa Henoh tidak membiarkan anaknya, istrinya, keluarganya, tetangganya masuk ke dalam iman yang sama? Ini pertanyaan yang sangat serius. Kemudian pada zaman setelahnya Nuh mendapatkan satu perkenanan dari Tuhan. Nuh, aku akan memusnahkan bumi ini karena semua orang yang melakukan perbuatan-perbuatan moral di muka bumi ini semuanya bejat, semuanya kotor. Aku akan menyelamatkan kamu. Nah, Nuh kemudian mengajak 7 anggota keluarganya, istri, 3 anaknya dan menantunya. Dan seluruh binatang sepasang-sepasang pada masa itu dibawa masuk ke dalam bahtera. Maka ada satu perubahan dalam diri manusia. Kalau Nuh membawa keluarganya, kalau Henoh pada masa itu nggak tercatat bawa keluarganya. Bapak mau ngomongin apa nih hari ini? Hari ini saya mau katakan gini, kalau pada zaman dulu Henoh tidak membawa keluarganya mungkin nggak kesampaian, atau mungkin dia diceritakan tapi nggak percaya. Tapi pada zaman Nuh, ia ceritakan kepada keluarganya dan mereka percaya dan bahkan ikut masuk ke dalam bahtera. Hari ini, kalau Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami masalah demi masalah pada masa ini dan itu ternyata membawa dampak kematian yang banyak di dunia ini, Tuhan sedang membawa rangkaian keselamatan, gerbong penyelamatan, bahtera penyelamatan melalui keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita. Barangkali lewat orang-orang, lewat gereja yang Tuhan omongin ini, mereka semua, kita semua menyebarkan tentang isi hati Tuhan kemanapun, bahwa Tuhan tidak menginginkan satu makhluk pun, manusia pun binasa, mati. Tidak ingin ia begitu. Oleh karena itu, di ayat 11 Ibrani, tentang iman 11 ayat 5 itu kita akan lebih dalam lagi tentang apa yang sedang dan apa yang sudah dilakukan oleh Henoh pada masa itu. Yang pertama tadi ya, karena iman Henoh terangkat. Iman Henoh membuat dia terangkat dan ternyata standarnya sampai di dalam standarnya Allah.
Ini iman manusia berdosa loh Bapak Ibu, bukan iman orang kudus. Ternyata pada masa itu iman orang berdosa. Sampai tuh kepada isi hati Allah. Tapi lihat ini ayat yang ke-6-nya ya, Ibrani 11 ayat 6. Lihat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henoh percaya bahwa Allah ada. Bayangkan dari sekian banyak orang pada masa itu, hanya satu pribadi yang mencari Tuhan dan percaya bahwa Allah ada dan bisa diajak jalan bersama-sama di muka bumi ini. Bapak Ibu, itu iman Henoh. Iman yang ia punya, ia percaya bahwa Allah ada. Allah bisa ditemui. Allah bisa diajak jalan. Allah bisa diajak ngomong bersama, berdiskusi bersama, walk with God. Dan ternyata bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Upahnya apa Bapak Ibu sekalian? Lihat ini dalam terjemahan Alkitab Amplified Version dalam bahasa Inggris. By faith that please God. Dengan iman yang Allah perkenankan dan Allah sukai itu, Henoh terangkat naik dan naik ke sorga. Henoh ditangkap Allah dan naik ke sorga. Dan ternyata ia tidak pernah melihat sedikit pun tentang maut. Itu dalam bahasa aslinya begitu. And taken to heaven so that he will not have a glimpse of death. Ia tidak pernah sedikit pun melihat maut itu apa. Operasi maut itu dalam wilayah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegentaran. Ada sakit penyakit, dia nggak gentar. Ada sakit penyakit apapun, dia tidak takut. Kematian tidak mungkin ada. Mungkin itu Henoh lakukan itu pada masa itu. Karena Alkitab ngomongnya demikian. Tidak pernah Henoh sedikit pun melihat maut. Selama 300 tahun. Ia gak khawatir. Ia tidak takut. Ia tidak gentar. Loh, Pak, emang bisa begitu, Pak? Emang ada orang yang gak pernah khawatir? Henoh pun pernah ngalamin, Bapak Ibu. Dan iman seperti itulah iman yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan iman yang berkenan kepada Allah. Dan iman yang ketiga ternyata berjalan dengan Allah. Itu adalah imannya Henoh. Ia bisa bilang bahwa Allah berjalan-jalan bersama-sama dengan saya di muka bumi ini. Allah bergaul dengan saya. Itu imannya Henoh. Dan sampai pada titik, iya benar, ini memang Henoh demikian, kata Tuhan. Di dunia ini mungkin banyak orang, saya dengar suara Tuhan. Oke, saya mengakui saya itu orang yang peka. Oke, silakan, saya nggak larang. Silakan. Dan lebih bagus Bapak Ibu sekalian, kalau orang semakin banyak peka dengan suara Tuhan, semakin banyak orang sensitif dengan suara Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, dunia akan semakin menyenangkan. Amin. Dan ini yang kita cari sebetulnya, orang-orang yang peka dipimpin oleh Tuhan. Tetapi yang saya lihat kok endingnya banyak orang berselisih paham, mempunyai iri hati, mempunyai pertengkaran, perselisihan, nuding itu salah, nuding itu saya yang paling benar, itu pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru dan sebagainya. Enggak, Henoh itu tidak melihat maut dalam arti gini. Ia hanya fokus kepada Tuhan saja. Apa yang Tuhan mau ia lakukan. Itu yang Henoh lakukan semasa hidup. 300 tahun itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang level hidupnya seperti Henoh.
sejarah mengapa Henoh ternyata terangkat ke sorga, mengapa ia diraibkan dari dunia. Dia belakangan kita tahu setelah zaman Henoh, itu pada zaman Nuh. Nuh diangkat bersama, Nuh menerima penyelamatan lewat bahtera. Sebetulnya lewat bahtera. Kalau kita bilang lewat baptisan air sebetulnya. Lewat air bah. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari murka Tuhan. Agar Nuh dan keluarganya hidup di generasi berikutnya dengan tatanan yang baru. Tuhan memperhatikan bahwa generasi Henoh sampai dengan Nuh itu generasi yang penuh dengan kebejatan moral, kerusakan. Bumi dirusak karena perilaku manusianya. Mengapa Tuhan kemudian bilang dalam Alkitab, kita lihat Kejadian 6, Alkitab bilang dengan jelas bahwa ini Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu mengapa bumi dihukum oleh Tuhan? Dia tenggelamkan dalam air bah. Apa salah bumi, Bapak Ibu sekalian? Karena manusia menjalankan pola hidup yang rusak di bumi, yang bejat moralnya di muka bumi ini, maka bumi pun ditenggelamkan dalam air bah. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu sekalian. Mengapa terjadi wabah, musibah dan sebagainya? Tuhan izinkan terjadi, memang betul. Tapi Tuhan ternyata melihat manusianya. Tidak di dalam dampak masalah-masalah yang masif ini, Bapak Ibu. Tuhan melihat menghendaki adanya satu generasi yang bertobat. Generasi yang diselamatkan dari generasi yang rusak ini. Bumi akan dihukum, betul. Bumi dihukum karena manusianya, betul. Hanya yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Ia menghendaki adanya penyelamatan dari zaman ke zaman, dari zaman Nuh. Ia hendak menyelamatkan orang yang percaya. Nanti baca Bapak Ibu sekalian dalam Ibrani 5 ayat 9. Kita baca Ibrani 5 ayat 9. Saya akan banyak buka ayat acara ini karena akan semakin banyak kita peroleh kebenaran firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, artinya sesudah ia mencapai titik ketaatan sampai mati di kayu salib, ia menjadi pokok keselamatan. Saya percaya kepada Tuhan akan selamat ya. Yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apa keselamatan itu bagi semua orang? Apakah darah Yesus itu bagi semua orang? Ia tawarkan pada semua orang. Tapi keselamatan, rangkaian penyelamatan, diatur keselamatan itu sendiri diberikan kepada siapapun saja yang taat kepada Tuhan. Itu inti dari ayat yang dinyatakan barusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini tidak taat, kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berjalan bersama-sama dengan Kau. Aku ingin mencari wajah-Mu, aku ingin mencari apa yang Kau inginkan dan aku akan melakukannya.
kita menjadi orang yang taat, kemudian kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang mau apa kita lakukan, kita akan diselamatkan dari murka Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, rangkaian penyelamatan ini berlaku bagi kita yang taat. Dan Henokh taat. Ia tidak mengalami kematian, bahkan melihat maut pun tidak. Melihat kekhawatiran pun tidak, melihat kecemasan pun tidak. Ia tidak melihat maut sedikit pun. Ia fokus kepada Tuhan yang berikan dia kehidupan. Timbul satu pertanyaan dari diri saya, apakah pada zaman Henokh itu bumi keadaannya lebih tenang? Enggak, Bapak Ibu. Kacau juga. Tuhan nunggu sampai zaman Nuh tuh. Ya sabar. Karena semakin kacau, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan dengan kesabarannya menanti dengan sungguh-sungguh, dan semakin banyak jumlah orang yang selamatkan, semakin baik. Nuh satu orang, Henokh satu orang, Nuh 8 orang dengan keluarganya. Seluruh keluarganya 8 orang deh. Dan ternak-ternaknya juga. Bukan ternak-ternaknya, demi sepasang binatang yang hidup pada masa itu. Perhatikannya baik-baik. Selalu ada progresif yang sangat meningkat kalau Tuhan mengadakan penyelamatan. Bapak Ibu, nangkap apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ya. And he was not found because God had taken him. Tidak ditemukan lagi Henokh karena Allah mengangkat dia. For even before he was taken to heaven, sebelum ia terangkat naik ke surga, he received the testimony. Ia menerima kesaksian dari siapa? Dari Allah. Still on record. Artinya, ia menerima kesaksian sampai dengan rangkaian penyelamatan itu digenapi pada hari-hari terakhir ia terangkat ke surga. Rangkaian penyelamatan Henokh ternyata dikerjakan sampai dengan akhir, taatnya sampai dengan akhir, hingga ia terangkat ke surga. Dan ia menyenangkan Allah. Oh Bapak Ibu sekalian, tahu nggak apa yang terjadi pada diri Elia, pribadi yang kedua setelah Henokh yang mengalami pengangkatan hidup-hidup dengan tubuh jasmaniahnya ke surga? Ini yang terjadi. Elia mengalami terobosan iman. Ya, tapi mengapa dalam Ibrani 11 dari rentetan orang-orang di bawah itu tidak ada nama Elia? Abraham, Henokh, semua dapat rangkaian-rangkaian terobosan iman. Tapi mengapa Elia nggak termasuk dalam orang-orang yang menerobos hingga imannya mengalami pengangkatan? Nggak banyak orang tahu Bapak Ibu sekalian apa yang dialami oleh Elia. Elia ketika itu pun ingin mengalami mati saja ketika ia diancam oleh Izebel. Ia lari di padang gurun, ia ingin mati saja. Tapi di sanalah ia kemudian bertemu dengan Tuhan lewat malaikat-malaikatnya. Lalu ia diajak sampai ke Gunung Horeb. Di sana ia bertemu dengan Tuhan 3 kali. Kemudian dari situ ia mengalami terobosan iman. Ia hanya lakukan apa yang Tuhan mau. Step by stepnya. Urutan-urutannya jelas seperti Henokh, sama Bapak Ibu sekalian. Ia hanya nurutin apa yang Tuhan mau. Sampai di titik tertentu Bapak Ibu sekalian, oke Elia, cukup waktunya kamu sudah sekolah di muka bumi ini selama 15 tahun. Titik balik ketemu dengan Tuhan itu adanya hidup yang diubahkan. Titik balik ketemu dengan Tuhan itu adanya pertobatan. Titik balik bertemu dengan Tuhan itu adanya kemudian ada satu sikap hidup yang diubahkan. Saya ingin cari Tuhan. Saya ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian selama 15 tahun kemudian beres. Elia dinyatakan cukup. Sekarang kamu berjalan ke arah situ. Pergi ke arah itu dan bertemu kemudian ia dengan 50 nabi Yeriko.
Nabi Betel dulu ya, 50 Nabi Betel. Elia berjalan dengan Elisa. Kemudian Elisa dibilangin sama 50 Nabi Betel itu, kamu tahu gak guru kamu akan diangkat naik? Tahu, diam. Loh, itu nabi-nabi tahu dari mana Bapak Ibu sekalian? Elia akan diangkat. Saya nggak tahu. Tiba-tiba berita tersebar demikian hebatnya bahwa Elia akan diangkat ke surga. Kemudian mereka berjalan 50 Nabi Betel dan Nabi Elisa juga berjalan dengan Elia terus sampai ke Yeriko pun bertemu dengan 50 Nabi Yeriko. Bilang tuh mereka pada Elisa, kamu tahu gak guru kamu akan diangkat? Diam, aku tahu. Sampai di sungai Yordan, kata Elia, stop di sini. Tidak, jangan suruh aku berhenti ikut kamu. Dia ikut. Oke, sekarang apa yang ingin kau inginkan? 2 kali urapan. Kamu akan peroleh kalau nanti kau lihat ada kereta api. Cara kau terangkat gimana nanti kamu bisa dapatkan urapan itu. Terangkat naik dengan kereta api, Bapak Ibu. Kereta berapi, bukan kereta api. Kereta berapi yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, Elia begitu dituntun oleh Tuhan, begitu jelas ke sini, ke Betel, ke Yeriko, bertemu dengan Elisa, bertemu dengan Yehu, bertemu dengan Hanani. Kemudian ia masuk ke bentangan Yeriko, membelah sungai Yordan, kemudian ia berjalan di tanah kering, masuk lagi ke titik seberang sungai Yordan itu, dan kemudian ia dijemput oleh Tuhan oleh malaikat-malaikatnya. Hidup yang bergaul dengan Tuhan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ia tidak mengalami maut, tidak mengalami sedikit pun tentang kekhawatiran, tentang takut, tentang kecemasan. Fokusnya kepada Tuhan. Elia dan Henokh. Ingat, Elia dan Henokh itu sama seperti kita juga, orang-orang berdosa juga. Tapi mereka berdua sanggup melihat Tuhan saja. Tidak melihat hal yang lain. Sanggup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur selama 2 minggu ini saya terkena imbas dari semuanya ini. Dan saya diperkenankan Tuhan untuk hanya di rumah saja, gak kemana-mana. Meskipun saya gak kena sakit apa-apa, tapi saya mendapat lebih banyak waktu untuk sabatikal, untuk beroleh kesempatan untuk menerima yang banyak lagi dari Tuhan. Dan saya bagikan sore hari ini ketika tadi siang saya mendapatkan satu pernyataan dengan jelas. Mengapa saya mesti bagikan tentang Henokh ini? Ini yang saya dapatkan Bapak Ibu, dan ini yang saya dapatkan. Apakah Henokh kemudian, ini dari sepanjang zaman Henokh itu hidup, ini pelajaran yang sangat penting yang saya akan bagikan. Adam ketika makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam kemudian terpisah dengan Tuhan. Amin. Dan ketika terpisah dengan Tuhan, Tuhan bilang gini, manusia itu telah sama seperti kita, tahu tentang baik dan yang jahat. Oleh karena itu jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari pohon kehidupan dan hidup selama-lamanya. Maka Tuhan usir manusia keluar dari Taman Eden di Firdaus itu. Intinya, Tuhan tidak ingin manusia itu memakan dari 2 pohon yang sama. Artinya adalah sebelum Tuhan memberikan izin untuk manusia memakan buah pohon kehidupan, yang artinya sekarang kita tahu mendengar Tuhan itu adalah kehidupan yang berlimpah-limpah, Tuhan tidak ingin racun dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu meracuni kita. Meskipun kita menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, tapi itu racun masih ada. Hilang terus Bapak Ibu sekalian. Gak pernah yang namanya damai sejahtera, sukacita, berpengharapan penuh itu gak pernah. Ada racun yang mengerogoti terus. Seperti taburan firman yang ada di bebatuan, di semak duri, di pinggir jalan, selalu gak pernah bertumbuh sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu,
ternyata satu rahasia yang perlu kita ketahui adalah manusia sebetulnya harusnya memakan buah pohon kehidupan sejak dulu. Dan mungkinkah yang terjadi dalam diri Henokh sekarang, waktu itu? Apakah benar ia menemukan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dan akhirnya memakan buah dari pohon kehidupan? Mungkinkah terjadi seperti itu? Henokh mengambil buah dari pohon kehidupan tanpa orang-orang tahu. Wah, Pak, emang ayatnya ada, Pak? Ayatnya memang ada, Pak. Loh, Bapak Ibu sekalian, ketika Henokh mengambil sikap untuk ia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ia memutuskan bahwa imannya bilang, pasti di surga sana ada Tuhan yang menjawab doa saya. Pasti di surga sana pasti ada suatu penguasa yang menciptakan alam semesta ini yang bisa untuk saya ngobrol dengan dia dan tahu isi hatinya hingga saya mempunyai hubungan yang dekat dengan dia. Tahu Bapak Ibu sekalian, ketika Henokh kemudian memutuskan begitu, ia sedang menyentuh dan mengambil buah dari pohon kehidupan yang pada saat Adam tidak diberitakan oleh Tuhan. Makan itu, kamu akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kesempatan itu ternyata memang Tuhan inginkan. Nah, orang yang begini aku cari. Mencari wajahku, mencari apa yang aku suka, dan berjalan bersama-sama dengan aku di dunianya. Itu yang ia sukai. Jadi pertanyaannya, apakah Henokh mungkin menyentuh buah pohon itu? Saya mau katakan, ternyata Henokh lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian. Ia menerima sumber kehidupan sesungguhnya yang dari Allah, dan ia memperoleh kehidupan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuhnya. Dari situ Bapak Ibu sekalian, langkah yang kedua kemudian, ia bisa memilih pilihan-pilihan yang sangat tepat, yang sangat presisi, yaitu pilihan tentang kehidupan. Wah, pilihan kehidupan itu sudah dinyatakan jauh-jauh hari setelah Henokh terangkat naik ke sorga. Bukankah Tuhan pernah bilang pada Musa untuk bangsa Israel ya, kepadamu aku berikan berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan opsi yang sangat terbaik buat manusia. Pilih kehidupan. Pilih yang ini dengan yang lain. Bapak Ibu, ini menjadi landasan penting dalam hidup kita. Kita milih yang mana, Bapak Ibu? Dan ketika ia milih, ia menyukainya, memilih Allah menjadi sahabat, Bapak Surgawi, misalnya gitu ya, Tuhan Yesus, misalnya gitu ya. Aku bersyukur aku telah mendapatkan kasih-Mu sepanjang hari ini. Di luar sana ada kekhawatiran, kecemasan, tapi saya percaya dalam hadirat-Mu selalu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang baru. Saya mau milih yang itu. Itu Henokh. Dan ketika kita mengalami ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Amsal 8 ayat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Henokh ternyata memilih kehidupan. Dan ketika ia pilih itu tanpa sadar, Bapak Ibu sekalian, ternyata ia menemukan harta karun terbesar dalam diri manusia, yaitu hikmat Allah. Ketika kita mencari wajah Allah dan mencarinya dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan dengan konsisten sampai dengan akhirnya, kita beroleh harta karun terbesar dalam hidup Allah, dalam hidup manusia, berupa hikmat Allah itu sendiri. Dan ketika kita dapatkan hikmat,
kita mendapatkan pengertian demi pengertian, understanding yang demikian dalam. Kalau saya begitu diperhatikan oleh Allah, begitu dikasih oleh Allah, jadi saya mengapa mesti takut, mengapa mesti saya khawatir, mesti saya mempunyai kekhawatiran apa yang saya makan besok, nanti minum apa besok, nanti punya penghasilan apa besok. Mengapa saya mesti khawatirkan demikian kalau Allah sekarang pun mengasihi saya? Bapak Ibu, ternyata Henoh menemukan hikmat dan kemudian ia mencintai hikmat. Dan dari situ ternyata hasilnya Henoh sekolahnya tamat di bumi ini hingga ia kemudian ditempatkan oleh Tuhan di sorga. Menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata di kitab Yudas ketika Henoh terangkat naik, apa yang terjadi? Yudas ini adalah penulis kitab Yudas di Alkitab ya, adalah saudaranya Yesus yang disebutkan sebagai Yudas Tadeus ya. Tepatnya Yudas ini adalah anak Maria, iparnya Maria, adiknya Yusuf. Ini juga akan ada pembelajaran berikutnya, mengapa Yesus memilih murid-murid yang terkait di luaran orang-orang yang jauh gitu. Ngapa ya nggak pilih? Ya pilih yang terdekat. Di antara yang terdekat itu, di antaranya ada saudara-saudaranya Yakobus, itu saudaranya, bukan Yakobus saudaranya Yohanes, bukan. Yakobus, Yudas itu udah saudaranya langsung dari Yesus. Nanti saya akan bagikan lebih jelas lagi. Tuhan memilih yang dekat-dekat agar apa? Ia memperhatikan keluarganya, ia memperhatikan sanak saudaranya, ia memperhatikan keselamatan mereka. Lihat ini, Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Bapak Ibu, ayat ini nggak ada dalam Alkitab manapun, dalam Alkitab yang kita baca. Yudas mengambilnya dari kanon kitab Henoh yang dipercayai oleh orang-orang Ethiopia pada masa ini. Dari Judaism, orang-orang Yahudi tidak memasukkan kitab Henoh kepada Alkitab mereka. Tapi saya nggak baca kitab Henoh ya. Saya nggak baca kitab Henoh, tapi saya tahu ayat ini ada di kitab Henoh. Karena di kitab Injil atau di kitab Alkitab yang kita pegang ini ayat ini nggak ada. Pertanyaannya menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi Yudas dapat dari mana? Saya mau bandingkan dengan apa yang saya dapatkan di Alkitab di dalam Ulangan 33. Bentar, saya lihat dulu ayatnya. Ulangan ya. Sebentar, saya akan cari dulu untuk lebih jelasnya. Ulangan, kok nggak ada ya, sebentar.
Kasih saya waktu sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Nah ini nih. Sebentar. Saya dulu. Saya dulu ya, Sinai. Ulangan 33 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun. Ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Ini lihat, mengapa ada satu cerita yang sama di antara kejadian Henoh bersama-sama dengan orang kudus itu menghakimi bumi. Kapan menghakiminya, Bapak Ibu sekalian? Lalu kemudian di dalam Ulangan 33 ayat 2 ini, berkatalah ya, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Orang-orang kudus, ribuan orang kudus. Ini menandakan artinya apa? Menandakan bahwa ternyata gambaran tentang pengangkatan itu adalah soal penghakiman kepada orang-orang yang tidak percaya. Penyelamatan dari Tuhan itu menggambarkan orang-orang yang tertinggal menjadi orang-orang yang tidak percaya. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan tadi sore sebelum acara ini dimulai. Mengapa kemudian Nuh menjadi orang yang terpanggil dan keluarganya juga ikut-ikutan menjadi satu generasi yang selamatkan dari murka Tuhan? Yang saya tangkap begini, apakah Nuh tidak mengajak orang-orang yang lain selain keluarganya? Ya ngajak mungkin, Bapak Ibu. Bayangkan begini ya, Tuhan menyuruh Nuh bikin bahtera. Kalau saya jadi Nuh, penyelamatan terjadi. Seperti banyak orang kebanyakan mungkin. Ketika ada wabah begini, ada orang yang sanitizer atau masker atau pangan-pangan. Mengapa? Karena prinsipnya orang itu ingin menguntungkan dirinya sendiri. Tapi Nuh tidak. Yang membangun bahtera justru di pegunungan. Dan banyak orang melihat, Nuh buat apa itu? Bertobat lu, nanti akan ada murka Tuhan. Nanti mungkin ada hal yang tidak yang tidak menyenangkan terjadi. Bertobat lu, mau nggak selamat nih? Ini bahtera mungkin nanti menjadi sarana satu-satunya keselamatan bagi kita semua di dunia ini. Ikutan, gila kamu bikin perahu di puncak gunung. Tanggapan orang mungkin pada masa itu seperti begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita berjalan dan kita punya iman bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita pada masa-masa ini dan masa-masa setelah ini, kita menjadi orang mungkin dianggap oleh orang-orang lain gila, sinting, enggak lagi normal. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ketika Nuh menutup pintu bahteranya, ketika ada air membludak keluar dari mata air, dari langit, dan bumi tenggelam, mungkin orang-orang yang sedang tenggelam itu bilang pada Nuh, Nuh tolong kami, tolong kami Nuh.
Mengapa engkau tidak bukakan bahtera bagi kami? Pintu sudah tertutup, Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini, dalam kenyataan bahwa ternyata ada satu musibah, bencana terjadi, termasuk pada zaman Nuh. 1 Petrus 3:21. Tuhan tidak menimpakan bencana sebetulnya. Tuhan menimpakan apa? 1 Petrus 3 ayat 21. Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Ini perhatikan baik-baik. Yang diselamatkan oleh air bah itu. Nuh bukan diselamatkan oleh bahtera, tapi oleh air bah. Tuhan menimpakan kepada kita, mungkin menimpakan tanda kutip, membiarkan terjadi adanya masalah. Ingat, di setiap mukjizat terjadi dalam Alkitab, setiap mukjizat terjadi ada kelaparan, ada yang namanya musibah. Tuhan menjadikan musibah itu menjadi titik balik, mukjizatnya muncul. Dalam Alkitab semua mukjizat muncul karena ada masalah terlebih dahulu. Nuh diselamatkan pada masa ini pun sama, Bapak Ibu sekalian. Kita diselamatkan dari yang namanya titik balik, dari yang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tentang apapun itu, termasuk soal maut dan kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya mau memanggil bahwa ketika kita mengetahui masalah ini diadakan untuk apa, ternyata untuk keselamatan kita, untuk penyelamatan kita, bukan untuk mendatangkan kematian, bukan untuk mendatangkan maut. Tapi Tuhan mencari yang mana yang hatinya berpaling kepadaku dan mencari aku dan mengajak aku jalan-jalan di muka bumi ini yang mana. Dan untuk memperoleh itu, Bapak Ibu sekalian, 21 ini menjadi inti dari apa yang kita bicarakan sepanjang sore ini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya tentang air bah itu, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Baptisan itu bukan untuk kita ditahirkan dari yang tidak kudus, bukan. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan diadakan untuk kita berhubungan kembali dengan Tuhan, mencari wajahnya, mencari dengan iman kita bahwa Tuhan itu di sana sedang menilik mana yang mencari, mana yang orang-orang yang sepaham dengan dia. Dan ketika ada orang yang sepaham dengan dia, ia turun lalu ingin mengajak jalan bersama-sama dengan kita untuk menuntaskan setiap hal yang kita punya di muka bumi ini, agar kita berjalan dalam pimpinan dia, masuk ke dalam rangkaian penyelamatan demi penyelamatan, sampai di akhir rangkaian penyelamatan itu kita beroleh tubuh kebangkitan seperti apa yang Tuhan punya. Di akhir pertemuan ini saya mau doakan Bapak Ibu sekalian. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau memperoleh hati ini lewat baptisan. Saya nggak ngadain baptisan, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, kita sekarang sedang dihidupkan oleh hati Tuhan lewat baptisan ini. Bila baptisan pada sore hari ini, entah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkannya berulang kali sekalipun dari gembala Bapak Ibu sekalian, saya silakan saja, itu nggak merusak apa yang sekarang kita lakukan. Tapi yang sekarang ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang sekarang ini kita lakukan adalah tentang
berhubungan dengan Tuhan, mencari wajahnya dengan disiplin, konsisten, dan mengajak ia berjalan bersama-sama di muka bumi ini, bergaul bersama-sama dengan di muka bumi ini. Sebentar saya akan aktifkan dulu sekali lagi videonya. Baik, siapkan hati Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa sama-sama. Fokus hanya kepada Tuhan saja, dan kepada orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, keluarga Bapak Ibu kasihi, anak-anak, suami atau istri, lalu kepada siapapun, kepada gereja, kepada umat Tuhan, kepada seluruh orang-orang di muka bumi ini. Fokus kepada mereka oleh kasih Tuhan. Biarlah acara ini menjadi berkat bagi banyak orang lewat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Biar mereka semua dibebaskan dari ketakutan, kecemasan, dari maut. Semua dari kita berhak untuk mendapatkan ini. Seperti Tuhan memanggil Nuh, seperti Tuhan panggil Elia, seperti Tuhan memanggil Henokh. Respon kita adalah menerima dia, mau berjalan bersama-sama dengan dia. Baik, mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami boleh menerima anugerah-Mu, boleh menerima rangkaian penyelamatanmu seperti yang Kau lakukan bagi Nuh, bagi Henokh, dan bagi Elia. Terlebih sekarang Kau berikan kepada kami pribadi Yesus Kristus. Sekarang Bapa, kami mau mencari wajah-Mu, kami mau punya iman, bahkan jauh melebihi Henokh, Elia, dan Nuh. Karena kami punya iman yang benar sekarang. Iman kami yang kami punya adalah imannya anak Allah. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami, bahwa Engkau setia, bahwa Engkau akan menyelamatkan kami. Di setiap rangkaian-rangkaian maut dan kematian, kami percaya, kami mengasihi-Mu. Kami sekarang memandang-Mu, kami sekarang mencari wajah-Mu. Sekarang kami ingin konsisten di hadirat-Mu sebagai anak yang mengasihi-Mu. Yes, biarlah semua terjadi dan tergenapi, bahwa kami semua diselamatkan dari murka ini. Kami percaya ini bukan murka-Mu, bukan kemarahan-Mu, tapi panggilan untuk kami kudus dan kami terpisah dengan dunia ini. Mari Bapa, Engkau yang membuka hati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, hingga mereka semua beroleh penyelamatan yang daripada-Mu. Tidak saja mereka sendiri, tapi keluarga besar mereka, orang tua mereka, ayah ibu mereka, anak-anak mereka, orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka doakan, orang-orang yang dekat dengan mereka, lingkungan mereka, keluarga mereka, bangsa mereka, suku bangsa mereka, negara mereka. Hari ini Engkau berikan pada mereka kelepasan. Biarlah Engkau yang membaptis mereka dalam kasih-Mu, hingga mereka kemudian memperoleh hati-Mu Bapa, dan mereka mencari-Mu, mereka mendapatkan-Mu, mereka mendapatkan kerinduan-Mu, mereka mendapatkan isi hati-Mu. Yes. Biarlah semua yang sekarang hadir ini berdoa bersama-sama, ikuti kata-kata saya. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau panggil kami hari ini untuk satu tujuan, bahwa aku diselamatkan, keluargaku diselamatkan, anak-anakku diselamatkan, orang tuaku diselamatkan, orang-orang yang kukasihi diselamatkan lewat hidupku. Juga negaraku, bangsa, suku bangsa, dan bangsa-bangsa di bumi selamat dari setiap musibah, kematian, dan maut. Saya sekarang minta Kau baptis di dalam kasih-Mu. Sekarang saya minta hati-Mu untuk saya menjadi orang yang terpanggil dalam rencana-Mu. Saya sekarang terima hati-Mu ini, dan Kau berkata-kata, saya ingin mencari Engkau. Saya ingin mencari Engkau dengan setia. Saya mau berjalan dan bergaul bersama-sama dengan Engkau di muka bumi ini. Saya mau fokus kepadamu dan tidak melihat kekhawatiran, maut, ketakutan, kecemasan, sakit penyakit. Saya mau fokus kepadamu.
Mari Bapa, kuasai kami dengan roh kebangkitan yang dipunyai oleh Tuhan Yesus juga. Ubah setiap apapun yang Kau nyatakan di dalam hati kami menjadi perkataan yang hidup dan menghidupkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus, sekarang bagian saya. Mari Roh Kudus, Kau yang tetapkan mereka yang berkata-kata tepat demikian benar terjadi. Mereka mendapatkan proteksi dari sorga dengan sungguh-sungguh. Mereka punya hati, mereka mencari Tuhan, mereka mencari Allah. Mereka sekarang terkait dengan kerajaan Allah. Dan dimanapun mereka ditempatkan sekarang, biarlah mereka menjadi anak-anak Allah yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka mencari Allah, Allah menemukan mereka sebagai anak-anak yang berkenan. Allah mendapatkan mereka sebagai anak-anak yang menjadi orang-orang yang membela bagi bangsa dan negaranya, membela sesamanya, membela siapapun yang mereka ada dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bangkitkan imam-imam di akhir zaman ini, agar kami semua terpanggil dalam setiap pemberitaan Injil. Dimanapun kami ditempatkan, biarlah kasih Allah mengalir dalam hidup mereka, biarlah kasih Allah mengalir dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam anak-anak mereka, dalam orang tua mereka, dalam rumah tangga keluarga, dalam gereja mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Allah mengalir, dan di dalam kasih Allah itu ketakutan lenyap, kegelapan lenyap, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biarlah apa yang terjadi pada hari ini dan hari setelahnya, setiap masalah, setiap apapun, panah-panah berapi, kami merubahnya menjadi berkat dan keuntungan untuk kami bertumbuh seperti Kristus. Dan sekarang siapapun saja yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, Roh Kudus, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka dengan apimu, api, mengalirkan dalam diri mereka kesembuhan, mengalirkan dalam diri mereka hadirat Allah yang kudus, menguduskan mereka semua dari setiap penyakit-penyakit kelemahan tubuh, sesak nafas, sakit perut, sakit kepala di leher, sakit kepala di belakang, sakit kepala di pinggir, di kanan, sakit di tengkuk, sakit di pencernaan, sakit perutnya membesar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir segala demam-demam, setiap roh maut, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan tubuh. Aku membiarkan Roh Kudus Engkau mengalir menjadi api yang menguduskan mereka, yang mentahirkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah mereka kudus dan tahir. Aku halau setiap penyakit-penyakit corona, penyakit-penyakit yang lain, flu, batuk, demam, pilek, yang bukan corona tapi mereka seolah-olah terkena penyakit corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, lenyap, keluar, be free. Lenyap. Api dan gelombang-gelombang kesembuhan sekarang mengalir di acara ini, mengalir di seluruh tempat, di seluruh hati, di setiap tubuh anak Allah ini, dalam nama Tuhan Yesus. Terus bangkitkan api ini, terus kobarkan api ini di mana-mana, hingga si jahat dan kuasa-kuasanya menyingkir dari keluarga kami, rumah tangga kami, bangsa kami, suku bangsa kami. Dimanapun siaran ini sampai, suku bangsa-bangsa dan negara dan kaum dan umat, mereka terproteksi oleh kuasa Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk pelayanan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, bila ada perlu didoakan secara khusus, silakan hubungi saya secara inbox lewat Facebook Messenger Doni Yunus. Silahkan kirim saja apa saja yang sedang Bapak Ibu gumulkan tentang sakit penyakit, akan kami doakan secara khusus bagi yang memerlukannya. Salam sejahtera dari kami di Bandung. Kiranya acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, dan sharekan kembali acara ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati.